Tampaknya sekarang Prabowo makin moncer. Dia dalam survei selalu bertahan nomor 2 setelah Ganjar Pranowo. Dan jauh lebih penting dari itu, tampaknya Jokowi juga kelihatan ada kesan ikut mengendorse Prabowo. Karena kita bisa lihat dalam beberapa kunjungan kerja yang tidak ada relevansinya dengan Prabowo, misalnya panen raya, yang seharusnya itu domain Menteri Pertanian, justru Prabowo yang diajak. Dan beberapa kali juga terlihat bahwa Jokowi membawa Prabowo. Kemudian musyawarah relawan Jokowi juga ikut menjagokan Prabowo. Kalau tidak ada pembicaraan di belakang sebelumnya gitu ya, kan tidak mungkin ujuk-ujuk mencalonkan Prabowo gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira seberapa besar peluang Prabowo dalam Pilpres tahun 2024 nanti? Kita akan lihat, misalnya nanti kita akan mendengarkan petuah, petuah dari Tafta Zani, yang biasa kita panggil dengan sebutan Buya Tafta, the wise guys. Tafta ini sebelumnya adalah peneliti di LP3S, lembaga yang terkenal dengan jurnal Prisma, The Legend itu. Kemudian juga sempat menjadi peneliti atau konsultan politik di Fox Indonesia yang dulu ikut memenangkan SBY. Sekarang namanya sudah tidak ada lagi. Terakhir Buya itu aktif menjadi konsultan politik atau peneliti di SMRC, tapi sudah tidak lagi ada di situ. Sekarang dia lebih banyak bekerja sebagai pribadi, dalam artian memberikan mantra-mantra politik kepada rekan-rekannya yang dia kenal, dari politisi, pengurus partai politik, atau orang-orang yang ingin maju di dalam kandidasi kegiatan politik atau pertarungan politik seperti kepala daerah. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana mantra-mantra politik yang disampaikan oleh Buya Tafta. Kayak dukun. Gimana Bu? Kira-kira nih Prabowo kelihatannya makin asik ya? Iya, lumayan seru tuh dengan Ganjar kejar mengejar ya macam. Ya kelihatannya naik ya, naik ya macam. Saya nggak tahu itu ada efek dari Jokowi apa enggak, tapi memang belakangan ini kan Jokowi runtang-runtung dengan Prabowo. Iya betul. Iya kan? Nah ini semakin mempertegas statement saya tadi bahwa Jokowi memang pribadi yang berlapis-lapis. Awalnya orang menduga dia terasosiasi kuat dengan Ganjar. Oh belakangan ini runtang-runtung sama Prabowo. Ini merusak imajinasi publik yang sebelumnya seolah-olah orang menangkap bahwa Jokowi itu hanya satu dukungannya ke Ganjar, tapi ternyata bisa juga belok ke Prabowo ya. Belum tentu juga. Tapi ini simbol yang sedang dia mainkan. Kita nggak tahu tujuannya apa ya kan. Mesti ada tujuan besar yang ingin dia hampiri melalui permainan simbol kayak gitu kan. Dua orang ini sering gitu kan dengan Jokowi, atau mungkin juga ada sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada kedua orang itu, lebih baik lu gabung aja berdua deh gitu kan. Ya, tapi kan nggak mungkin Boy. Nggak mungkin. Iya, dan Prabowo lebih senior, dia punya partai juga besar gitu kan. Betul. Ya kalau itu gabung berdua emang pertanyaannya nggak gampang itu, siapa yang nomor 1 siapa yang nomor 2 kan. Kayak gitu, karena Ganjar itu kan bukan hanya dirinya tapi juga nama partai. Betul. Sebagai pemenang partai pemilu kan, dia punya gengsinya sendiri. Masa partai pemenang pemilu jadi wakil, dan Mega pasti nggak mau lah itu ya. Artinya itu perkara yang nggak sederhana itu dinegosiasikan. Butuh kebesaran hati ya, menepikan aspek egoisme gitu kan, subjektivisme segala macam kayak gitu. Tapi poin pentingnya adalah dua ini kenapa diopeni Jokowi ya, karena dua ini tidak dianggap sebagai ancaman dia selama jadi presiden ini. Yang satu jadi menteri. Iya betul. Yang satu dari satu partai. Yang bagus itu Jokowi sekali-kali ngajak Anies juga dong, gitu kan. Biar unsur dramatiknya kelihatan gitu kan. Tapi menarik loh kalau sekali-kali Jokowi ngajak Anies kemudian kunjungan kemana gitu ya. Kayak gitu. Nah Prabowo ini punya stamina untuk urusan ini, walaupun kalah berkali-kali kan. Dan jangan lupa dia juga pernah dihajar isu yang luar biasa seriusnya berkaitan dengan pelanggaran HAM kan. Kelihatannya ini sekarang belakangan muncul lagi ya. Iya muncul lagi, selalu itu dia akan muncul setiap 5 tahun selagi
Prabowo ke permukaan, dan saya kira itu sah saja, bahkan baik ya, karena mengingatkan publik tentang sebuah peristiwa masa lalu yang cukup penting untuk diingat gitu kan. Dan ini kan bukan rahasia karena itu udah dideklar secara publik oleh Dewan Kehormatan Perwira juga saat itu kan. Pak Agung secara eksklusif juga pernah diwawancarai soal itu. Dia belak-belakan ngomong soal itu semua gitu kan. Gitu. Dan setelah itu kan Prabowo ke Jordania ya kan. Dia balik lagi terus kemudian ya menjelang pemilu itu kan bikin Gerindra dan seterusnya, dan tidak buruk partai itu ya. Sekarang malah posisinya nomor 2 kan? Iya. Kayak gitu. Dan sebagian besar rakyat kan sudah, terutama yang masih muda, nggak ingat peristiwa itu ya. Kalaupun mereka rakyat biasa yang ingat tapi nggak ada hubungannya dengan mereka, jadi bukan concern mereka gitu. Jadi perjalanan waktu membuat peristiwa itu semakin luruh ya, yang secara emosional tidak lagi berpengaruh terhadap perilaku orang gitu kan. Nah itu dia. Fakta yang benar saja untuk negatif campaign belum tentu efektif, apalagi yang sifatnya black campaign. Gitu, iya kan? Karena itu ada hubungannya dengan preferensi warga yang unik gitu kan. Warga ini kan pragmatis juga, kalau nggak ada hubungannya dengan kehidupan saya, kenapa saya harus ngopeni kayak gitu? Nah, ini kan isu-isu yang biasanya hanya dicerna menjadi concern kelas menengah kritis kayak gitu-gitu. Ibaratnya hidup saya aja udah pusing, ngapain mikirin yang lain-lain lagi? Itu yang terjadi, itu yang terjadi. Tapi harus selalu ada memang yang mengingatkan tentang peristiwa ini, karena presiden kan presiden rakyat semua. Iya, kan? betul. Pimpinan yang sangat menentukan pergerakan perjalanan bangsa gitu kan. Dan itu biasa saja ya. Dan menurut saya sih akan selalu muncul orang yang mengingatkan itu. Apalagi beberapa korbannya juga kan masih hidup. Betul. Kayak gitu. Dan belakangan kan muncul lagi tuh kalau kita lihat di media sosial, mengingatkan kembali bahwa Prabowo itu pernah melakukan sebuah tindakan yang divonis bersalah oleh, kalau nggak salah, mahkamah militer gitu Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu juga dia dinyatakan bersalah kasus penculikan gitu ya. Tapi itu juga sudah sempat diramein ketika Pilpres tahun 2019. Dan ternyata tidak terbukti mendowngrade partainya gitu, karena partainya orang tahu Gerindra adalah Prabowo. Sekarang kira-kira kalau ini diputar lagi nih Bu, ini kayak film PKI jadinya, diputar lagi, itu kira-kira sebesar apa pengaruhnya terhadap Prabowo? Ya buktinya hasil survei dia sekarang ini kan tidak terlalu berpengaruh buruk. Ada progres lah ya, kadang stuck, kadang naik turun segala itu biasa. Artinya dia bukan variabel yang terlalu menentukan tentang perilaku pemilih naik turunnya Prabowo itu, karena orang yang mengingat juga jumlahnya semakin sedikit kan. Kalaupun yang mengingat, mereka tidak menganggap itu terlalu penting untuk dimunculkan lagi dan seterusnya. Ini soal biasa saja kayak gitu. Nah, kalau Prabowo punya stamina mental kayak gitu, itu dia artinya punya sikap percaya diri yang penuh kan. Dan jangan lupa Prabowo itu dari segi nasab politik bukan orang kaleng-kaleng. Iya, betul. Bukan anak rakyat biasa. Bapaknya tokoh nasional. Tokoh nasional, pemikir, arsitek ekonomi. Kakeknya saya dengar ya, saya tahu tidak tahu persis, tapi katanya pendiri salah satu bank nasional, Pak Margono namanya, ya kan? Saya lupa deh. Pamannya itu menjadi salah satu nama jalan di Lengkong sini, di BSD, ya kan? Tangerang ya? Tangerang. Artinya dari segi nasab politik ini memang orang, ya kan? Anak terdidik dari anak menengah ke atas, ya, yang punya sikap percaya diri penuh, dan hampir sebagian besar pertumbuhan dia di masa remaja di luar negeri, gitu kan? Ya macam kayak gitu. Jadi dia punya modal yang komplit ya, untuk membangun sikap percaya diri kayak gitu. Karena itu orangnya spontan, bukan pribadi yang berlapis-lapis seperti tadi itu, ya kan? Padahal Jawa juga kan? Ya, tapi Jawanya beda. Iya, Jawanya agak berbeda ya. Di luar negeri. Jadi ini keluarga yang sangat spontan, kan? Kayak gitu-gitu. Punya sikap percaya diri yang penuh, dan dia
apalagi yang mau dicari? Iya. Kecuali presiden aja yang belum. Betul ya. Kekayaan udah sangat kaya dia itu ya. Ibaratnya dia tidur aja tiap hari juga uang datang sendiri gitu ya. Karena itu tidak ada orang yang retorikanya begitu kuat bicara soal kebangsaan, gitu kan? Bla 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 bla. Ya walaupun itu retorika, semua orang bicara hal yang sama. Tapi begitu keluar dari Prabowo, memang tidak ada retorika lain kecuali itu yang harus dia katakan, gitu kan? Bla 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 kayak gitu. Artinya, anak ini tumbuh sejak kecil memang sudah memikirkan soal-soal kenegaraan, gitu. Karena dia tumbuh dari rahim keluarga yang secara politik berada di aras itu, gitu kan, kayak gitu. Dan dia sempat jadi menantunya Soeharto juga, kan. Betul. Berada di puncak piramida sosial gitu. Sekarang kan Titi itu mantan istrinya kan sekarang jadi caleg dari Gerindra. Oh ya? Iya, jangan-jangan bisa jadi nempel lagi nih. Kita doakan. Gitu kan. Jadi pernah juga itu waktu di Taman Mini kan, Prabowo diundang, Titi menjadi salah satu tuan rumahnya yang pidato, dia sebutin hadir kakak saya ini. Di tengah-tengah kita juga hadir ya adalah bapak anak saya. Hebat Titi ya. Silakan berdiri. Gitu. Artinya udah mulai cair ya, hal-hal yang dulu kita anggap gelap itu ya segala macam. Ya itulah politik kan. Yang membuat itu cair kan politik, ya kan. Yang membuat itu cair politik. Heboh di permukaan aja kan, kalau ketemu mereka cipika-cipiki gitu kan, ngopi. Karena itu hubungan para politisi itu dekat di mata jauh di hati. Atau dekat di hati jauh di mata gitu ya. Jadi kalau mereka cipika-cipiki gitu pulang nih, yang diingat kepentingan masing-masing. Itu biasa saja. Karena politik kan pada dasarnya negosiasi. Negosiasi. Kayak gitu. Nah, Prabowo adalah terlahir dari rahim keluarga yang sangat terdidik, bahkan agak westernized kayak gitu ya. Pendidikannya pendidikan modern semua. Itu membentuk karakter dia sebagai punya sikap percaya diri yang penuh kayak gitu. Dan dia tidak terlatih itu ngomong yang bersayap kayak gitu, gitu kan? Iya betul. Yang saya bilang beda dengan Ganjar atau Jokowi itu ya, atau SBY, gitu kan? Pribadinya berlapis itu ya. Kadang-kadang kita harus memahami orang kayak gitu itu jangan dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia tidak katakan. Tapi artinya gini, Boy. Sekarang ini kalau kita ngelihat kan Jokowi juga kelihatannya mengendorse gitu ya. Tapi kelihatannya peluangnya juga cukup besar ya. Cukup besar. Artinya ya saya kan selalu merujuk pada tracking survei yang dilakukan lembaga-lembaga yang kredibel ya. Ya tentu ada asumsi, tapi kan lebih absah kita merujuk pada temuan itu ya. Karena itu kan merepresentasikan tren. Merepresentasikan tren warga yang tidak dibeda-bedakan dari sudut apa-apa gitu kan, dari sentimen macam-macam. Itu akan kelihatan di situ bahwa Prabowo ya diterima di pasar politik. Apakah dia akan memenangkan persaingan ini masih panjang perjalanannya. Tapi kan? Peluangnya ada peluang kan? Ada. Betul. Peluang ada. Kalau peluangnya nggak ada, dia mungkin mau jadi wakilnya Ganjar tuh kan. Ya artinya suaranya dia, Boy, sejak dia maju tahun 2019 misalnya itu terkelola dengan baik gitu. Sampai hari ini pun gitu ya, artinya dia selalu nomor 2. Katakanlah kalau bukannya Ganjar, ya kata kita sebutnya itu dulu Jokowi gitu. Kan dia terjaga nomor 2 segala macam gitu. Terjaga karena sebetulnya ya selain juga pesona Prabowo-nya ya sebagai pribadi dari sudut orang yang senang ya. Walaupun Prabowo itu jadi capres ya, kan dia juga menjadi simbol dari sebuah partai. Gerindra ya. Nah, orang yang ada di Gerindra itu kan juga punya kepentingan eksklusifnya masing-masing yang terkait dengan nasib dirinya, yaitu caleg, apa segala macam kayak gitu, ya kan? Karena kalau Gerindranya semakin besar, otomatis kursi yang diperoleh kan semakin besar. Nah, itu artinya mengakomodasi kepentingan orang Gerindra. Salah satu jalannya adalah
salah satu cara yang ditempuh adalah bagaimana mendagangkan Prabowo sebagai capres sehingga dia dapat efek ekor jas, gitu kan? Iya, betul. Nah, itu biasa. Surya Paloh melakukan itu dengan cara yang lebih kurang sabar, gitu kan? Jauh-jauh udah dikit, ya kan? Anies Baswedan kan harapannya kurang lebih juga sama, agar sentimen yang senang dengan Anies itu dia bisa migrasi politiknya itu ke Nasdem. Iya, itulah efek ekor jas kan itu. Ya kan? Harapannya itu. Nah, tapi saya dengar-dengar itu belum ketemu tuh harapan itu. Bisa jadi ekor jasnya belum disetrika. Jadi masih ciut gitu ya. Belum ngefek gitu. Ya berharap ekor jas ya kan. Nggak dapat dua-duanya, ekornya enggak, jasnya enggak. Ya tidak tahu nanti ke depannya, tapi kan pasti ada pertimbangan itu ketika orang mendeklar seseorang untuk menjadi capres ya. Dia berharap ada impact ya. Ada dampak yang menguntungkan kayak gitu. Kira-kira soal apa Bu yang kan Prabowo udah bertahan dengan baik nih ya. Artinya kalau apa yang membuat kira-kira Prabowo bisa terdongkrak mengalahkan Ganjar, setidaknya di survei gitu ya. Dan kira-kira apa yang membuat Prabowo itu justru terperosok di bawah Anies? Ya kayak gini ini kan zero sum game ya. Jadi kan ada pepatah Arab Per. Kita kan anak pesantren, ya kan? Santri ya. Jadi kata pepatah Arab, masuk ibu kaumin inda kaumin fawaid. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Jadi kecelakaan atau musibah yang dialami sebuah kaum, suatu kaum kadang-kadang dia memberikan faidah bagi orang lain. Yang lain. Kalau Ganjar melakukan manuver yang buruk, itu menguntungkan orang lain. Dan makanya dipelintir kan oleh para buzzernya itu. Soal bokep lah, soal petugas partai lah, kayak gitu-gitu ya kan. Karena di sudut orang lain kata-kata petugas partai yang dalam istilah saya politically incorrect itu kan artinya musibah dalam tanda petik ya. Nah itu dipilir atau mendowngrade yang ingin diharapkan memberi keuntungan buat pihak pesaing gitu kan. Nah karena itu ya lawan terberat dari seorang capres ya pertama adalah dirinya sendiri, iya kan? Yang mendowngrade atau menaikkan dirinya adalah dirinya sendiri, iya kan? Orang lain tinggal memanfaatkan aja kesalahan itu. Gitu, ibarat kalau kata di Ganjar itu dia mendowngrade dirinya, bisa tumpah ke Prabowo suaranya. Jadi sambil kan orang mulai kecewa karena kan ikatan orang untuk memilih seorang itu kan juga ada tingkatannya. Ada yang die hard gitu ya, ada yang kuat sekali sentimennya, ada yang setengah aja, tapi juga ada yang masih tipis-tipis. Iya, kayak kulit ari lah gitu ya. Artinya mudah goyah. Lapisan ini juga kan banyak, gitu loh. Jadi ada yang kuat sekali, ada yang moderat, ada yang masih tipis-tipis. Nah, kalau umpamanya ada isu tertentu yang merusak imajinasi dia tentang tokohnya, dia akan migrasi. Itu sensitif betul tuh ya. Sensitif, kayak gitu. Nah, itu yang membuat dunia medsos rame kan. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi ya itulah politik, kompetisi politik ya, selalu kayak gitu. Sama aja pertandingan sepak bola, kalau umpamanya yang satu kesalahan kan menguntungkan kesebelasan yang lain. Diolah betul itu. Ya kan? Makanya Indonesia menang lawan Thailand ya. Nah dalam kasus ini kita bersyukur tuh, walaupun momen itu sebentar. Baik pendukung Anies, Ganjar, ya kan, maupun Prabowo senangnya sama-sama karena Indonesia menang. Juara Asian Games ya. Mereka bisa ketawa bersama. Betul. Kira-kira Bu, kalau Prabowo akan terus maju nanti, siapa cawapres yang paling cocok lah atau pantas lah kalau menurut pandangan Buya gitu dengan personifikasi Prabowo yang militer, kelihatannya tradisi itu dijaga oleh Prabowo gitu ya, dia begitu hormat pada senior gitu ya. Nah kira-kira siapa yang paling cocok mendampingi Prabowo dari nama yang beredar atau nama yang nggak beredar? Ya kalau itu pertimbangannya kita dorong aja Ma'ruf Amin lagi. Lebih senior, lebih ulama, ya kan? Kayak gitu-gitu. Enggak, ini joke. Tapi memang saya agak kurang punya perhatian itu terhadap posisi wakil itu. Baik secara elektoral maupun secara fungsional, karena sebenarnya desain undang-undang kan wakil itu wakil, gitu kan? Tidak ada peran yang peran kekuasaan yang bersifat decisif, ya kan? Karena itu konon ada anekdot di Amerika itu, ya kan? Ada seorang ibu ya
ini anekdot, mengantarkan anaknya untuk pergi, yang satu ingin jadi wakil presiden, yang satu ingin jadi pelaut. Ya. Setelah pulang dia nggak pernah lagi dengar kabarnya, dua-duanya tenggelam. Wapres nggak kedengaran kabarnya, nggak melakukan apa-apa kan? Oke. Yang pelaut tenggelam. Iya, ngambil laut. Ibu itu sedih. Ditinggalkan dua anaknya, yang satu pelaut, yang satu wapres. Setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Bu, terakhir Bu, misalnya gini, gimana sih kira-kira persepsi masyarakat kita terhadap calon presiden yang nggak punya istri, nggak punya pasangan? Gitu. Bahwa faktanya dia pernah punya pasangan, iya gitu. Iya, ini agak personal kan? Ya, lagi-lagi itu kelihatannya nggak terlalu pengaruh tuh. Jadi andai kata pun orang menggunakan sentimen negatif itu, belum tentu laku. Saya punya pengalaman di Kalimantan dulu, ya kan. Ini berkaitan dengan isu rumah tangga, ya kan. Salah satu kandidatnya itu adalah poligami, ya kan. Dihajar oleh pihak lawannya. Nah, ini bukan black campaign, tetapi negatif campaign. Karena fakta emang dia istrinya dua, ya kan, dan belum lama perkawinan. Dia berharap dengan negatif campaign yang dilakukan calonnya ini poligami, dia berharap bisa memantik sentimen negatif ibu-ibu, kan 50% pemilihnya ibu-ibu, ya kan? Dianggap sebagai korban kan poligami. Sentimen itu diaduk-aduk tuh dengan harapan agar sentimen ibu-ibu itu negatif terhadap calon itu. Faktanya nggak ngaruh. Apa yang membuat nggak ngaruh? Karena persepsi masyarakat sana terhadap poligami tidak negatif, gitu loh. Artinya bukan aib yang besar, gitu kan. Jadi ada kalkulasi nilai kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu gampang menggumbar sentimen-sentimen negatif yang itu belum tentu politically produktif. Bisa jadi kontraproduktif. Emang salahnya apa orang poligami? Agama aja boleh kok. Nah, betul. Gitu kan bisa dipakai alasan oleh mereka. Dan ada sebagian masyarakat kita yang berpandangan kayak gitu kan. Gitu. Jadi ini bukan soal agamanya. Kita kan lagi ngomongin politik. Jadi kalau kita melakukan mendowngrade pihak lain, segala macam, itu harus kuat menyentuh aspek human interest rakyat bawah. Kadang-kadang hanya menyentuh lapisan orang terdidik, ya kan? Dia harus menyentuh sentimen itu. Nah, karena itu personality capres itu harus kuat terasosiasi dengan sentimen ini yang di zaman Jokowi ada pada dia dulu, ya kan? Kayak gitu-gitu. Yang lain itu kan tim kreatif mengolah dari bahan baku yang ada, melalui kerja-kerja kreatif mereka kan, melalui iklan, melalui pidato, melalui meme gitu kan, macam-macam lah ya. Tapi dia harus tumbuh dari bahan baku yang ada di tengah masyarakat tadi, karena itu harus agak imajinatif sedikit. Nah, itulah. Nah, buat tim suksesnya Ganjar dan tim suksesnya Anies Baswedan, tingkatkan imajinasi Anda untuk melawan Prabowo. Ini ancaman serius. Orang ini punya daya tahan yang luar biasa dan dia siap kalah, apalagi menang. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana peluang Anies. Eling dan waspada. Asik.